Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Ketemu lagi nih Mams di YouTube Albiru. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang susu UHT versus susu formula atau susu bubuk. Stay tune, tonton terus videonya ya. Oke Mams, yang pertama yang perlu kita bahas adalah kenapa sih kita perlu membandingkan gitu? Kenapa sih orang membanding-bandingin susu formula sama susu UHT, mana sih lebih bagus gitu ya? Makanya di video ini saya akan ngebahas nih Mams, sebenarnya perbedaannya apa sih? Padahal kan sama-sama susu gitu. Terus mana sih sebenarnya yang lebih baik? Oke Mams, pertama kita perlu bahas dulu nih apa sih bedanya susu UHT dan susu formula ini. Nah, susu UHT atau ultra high temperature ini adalah susu atau susu sapi yang dipanaskan dalam suhu 100 kurang lebih 140 derajat Celcius. Nah, sementara susu bubuk itu dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Nah, berapa lama sih durasi pemanasannya? Kalau untuk susu UHT itu hanya dipanaskan dalam waktu 2 sampai dengan 4 detik saja. Tapi dalam 2 sampai 4 detik ini secara efektif sudah membunuh bakteri dan patogen yang tidak baik bagi pencernaan anak. Nah, sementara bagaimana dengan susu formula atau susu bubuk? Jadi durasi atau lamanya pemanasannya adalah sekitar kurang lebih 2 jam, sehingga kadar air dan kadar lemak dari susu itu sudah menyusut atau bahkan hilang, dan susu tersebut berubah menjadi yang tadinya cair berubah menjadi partikel-partikel atau bubuk. Nah, tapi dalam susu ini masih terkandung Mams, vitamin, mineral, laktosa, dan juga vitamin-vitamin lainnya yang larut dalam lemak. Tapi memang ada sekitar 30% kerusakan dari protein yang ada pada susu formula. Susu formula. Nah, karena itu perlu adanya additional lagi vitamin-vitamin yang ditambahkan ke dalam susu formula agar menggantikan yang sudah hilang. Nah, bagaimana dengan susu UHT? Susu UHT itu memang vitamin dan mineralnya itu murni dari susu segar atau susu dari susu sapi. Nah, bedanya lagi nih Mams, untuk susu UHT itu cenderung lebih mudah ditemukan. Jadi di warung-warung juga ada, terus ya gampang lah didapatkan. Nah, sementara susu formula mungkin lebih susah ya, kita harus cari toko susu yang memang benar-benar menyediakan susu formula. Nah, selanjutnya mungkin dari segi penggunaannya bagi ibu-ibu, susu UHT itu kayaknya lebih mudah aja gitu. Ketika anak mau susu, kita tinggal berikan saja mungkin satu package-nya itu langsung diberikan kepada anak. Sementara satu kotak itu langsung diberikan kepada anak, udah selesai gitu. Nah, sementara bagaimana dengan susu formula? Kita perlu lagi menghitung takarannya, kemudian menyeduh dengan air panas, terus harus diberikan air dingin lagi. Nah, itu sepertinya tidak travel friendly ya Mams. Oke, lanjut kepada pertanyaan yang paling mungkin ya membuat kita tuh kayak aduh, apakah aku harus ngasih UHT atau formula, manakah yang lebih baik gitu. Jadi mana sih yang lebih baik dari susu UHT dan susu formula? Jawabannya nih Mams, tergantung, bukan sengaja menggantung ya Mams, tapi kayak tergantung dari kondisi anak. Nah, kondisi seperti ini, pada 6 bulan pertama memang direkomendasikan atau sangat-sangat direkomendasikan anak kita itu full ASI atau ASI eksklusif. Nah, tapi mungkin karena kondisi tertentu yang menyebabkan anak tidak bisa memperoleh ASI yang cukup, maka diperbolehkan untuk minum susu tambahan. Nah, pada kategori ini mungkin tenaga ahli atau peneliti lebih merekomendasikan untuk menggunakan susu formula. Jadi tidak direkomendasikan susu UHT. Kenapa? Karena memang kandungan protein dan mineral-mineral yang cukup tinggi yang masih murni berasal dari susu sapi. Sementara kalau susu formula, karena vitaminnya itu ditambahkan sendiri pada saat pengolahannya, maka bisa disesuaikan dengan kondisi lambung atau pencernaan anak yang masih berusia di bawah 6 bulan. Nah, kapan sih saya bisa ngasih susu UHT buat anak saya? Jawabannya Mams, itu bisa dimulai pada usia anak 9 bulan, tapi dengan catatan harus diencerkan. Jadi susu UHT harus diencerkan ketika diberikan kepada anak karena memang kondisi pencernaan anak yang masih sensitif. American
Academy of Pediatrics atau AAP menyarankan pemberian susu UHT tanpa diencerkan itu kepada anak mulai dari anak usia 1 tahun, Mam. Tapi dengan catatan, Mams, harus ada asupan gizi yang seimbang ya. Tetap harus MPASI-nya tetap harus jalan terus, Mams. Pertanyaan selanjutnya nih, Mam, berapa sih takaran yang paling pas untuk bisa kita berikan kepada anak? Nah, secara umum anak itu cukup kandungan kalsium dan kaliumnya dari susu sapi itu adalah sekitar 450 sampai dengan 600 ml atau setara dengan 2 sampai dengan 3 gelas susu per harinya. Jadi itu cukup sebenarnya. Cukup 600 ml atau 2 sampai dengan 3 gelas per harinya. Nah, gimana sih akibatnya kalau kita memberikan susu terlalu banyak bagi anak? Mungkin akan menyebabkan anak menjadi kekenyangan. Salah satu faktor yang menyebabkan GTM yang membuat para ibu sedunia menjadi pusing 7 keliling atau gerakan tutup mulut. Terus catatan selanjutnya nih, Mams, Mamis harus melihat reaksi alergi pada anak. Ini perlu sekali kita lakukan karena ada anak yang alergi terhadap protein susu sapi. Jadi memang kondisi-kondisi khusus seperti ini harus menjadi perhatian kita nih, Mams. Apakah berpengaruh pada pencernaannya, apakah membuat anak jadi diare atau sejenisnya, itu harus kita hentikan dan konsultasi kepada dokter ya, Mams, yang lebih mengerti akan hal ini. Nah, terakhir yang saya rekomendasikan adalah usahakan untuk memilih susu UHT yang tanpa pemanis buatan atau plain, sesuai dengan yang direkomendasikan untuk anak di bawah usia 2 tahun. So, pertanyaannya, apakah susu UHT atau susu formula yang lebih baik? Itu kembali lagi pada pilihan mami semuanya ya. So, you decide it, Mams. Oke, video kali ini cukup seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, Mamis. Dah.